Halo teman-teman, selamat datang di channel Sakir Sarian. Pada kali ini kita akan ngebahas tentang HTML. Jadi HTML itu kepanjangan dari Hypertext Markup Language. Jadi kalau misalkan teman-teman itu sering mengunjungi situs dari Google, YouTube, Facebook, nah itu pada dasarnya itu menggunakan HTML ya. Jadi kalau misalkan tanpa HTML, maka nggak bisa dibuat website ya. Nah, HTML itu bisa dibuat menggunakan dua tools, dan dua tools ini gratis kok, tenang aja. Nah, yang pertama itu HTML itu perlu alat atau perlu tools. Yang pertama itu adalah text editor. Nah, terus selain text editor, teman-teman itu juga perlu browser ya. Nah, untuk text editor sendiri, teman-teman bisa pakai Visual Studio Code. Oke, salah, bentar. VS Code. Dan alternatifnya itu bisa pakai Sublime Text ya. Dan kalau misalkan untuk browsernya, teman-teman bisa pakai Chrome. Dan kalau misalkan untuk alternatifnya, teman-teman bisa pakai Firefox. Nah, jadi ini ya, tools utama kalau misalkan teman-teman mau buat HTML. Cukup sederhana dan ini bisa teman-teman dapatkan atau download secara gratis. Nah, terus kemudian beberapa menit ke depan kita akan belajar apa itu HTML dan juga kenapa penting. Selain itu kita akan juga mengenal struktur dasar dari HTML itu seperti apa. Dan terakhir kita akan kebuat ya halaman sederhana. Jadi pastikan teman-teman nonton sampai habis ya, karena di akhir nanti kita akan ngebuat halaman website pertama kalian. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Nah, jadi HTML itu kerangka ya, kerangka ataupun fondasi dari sebuah halaman website. Kalau misalkan nggak ada kerangka atau nggak ada HTML, maka ya nggak bakal ada halaman website. HTML itu bisa kita ibaratkan sebuah bangunan ya, atau rumah. Nah, terus HTML itu seperti tembok, kerangka, atau fondasi, yang dimana fondasi ini penting banget kalau misalkan untuk membuat rumah. Sama halnya seperti HTML di dalam pembuatan halaman website ya. Nah, terus kita akan coba nih kulik kira-kira susunan komponen dari HTML itu ada apa aja sih? Nah, jadi di sini ya ada elemen P ya, atau paragraf P. P itu ya, maksudnya adalah paragraf ya. Jadi ini digunakan untuk membuat paragraf. Nah, kita bedah nih, ada apa aja nih. Oke, yang pertama, ini secara keseluruhan ya, kita bisa sebut elemen atau elemen P ya. Bisa kita sebut elemen P secara keseluruhan. Terus kemudian di sini ada ini namanya tag pembuka dan ini adalah tag penutup. Oke, ini adalah tag pembuka, tag P namanya, tag pembuka, dan ini adalah tag penutup. Terus kemudian dan ini di sini di tengah-tengah itu namanya adalah atribut kelas ya. Jadi atribut kelas. Nah, atribut kelas ini punya nilai. Nah, nilainya itu adalah title ya. Kita tandai dulu. Ini atribut ya namanya. Terus kemudian kalau misalkan di this paragraf itu merupakan konten ya. Konten dari elemen ya. Nah, kita tandai lagi.
ini adalah konten. Jadi inilah susunannya yang bisa kita bedah dan serta fungsi-fungsi apa aja ya di dalam sebuah elemen P-nya ini. Ada atribut, ada tag pembuka, ada tag penutup, dan juga ini ada isi utamanya yaitu adalah kontennya. Jadi ini adalah komponen ya penyusun dari halaman itu sendiri. Terus kemudian kita akan coba melihat ya atau mengidentifikasi struktur dasar dari sebuah halaman website. Nah, untuk itu kita buka dulu ya halaman Web3 School, terus kemudian pilih HTML. Nah, di sini ada uh, kode interaktifnya ya, yang bisa teman-teman lihat dan juga bisa teman-teman coba. Nah, di sini kita coba bedah lagi satu-satu strukturnya itu punya fungsi apa aja sih. Nah, yang pertama adalah doctype HTML. Nah, ini fungsinya sebagai tanda pengenal. Jadi dia akan memberitahu browser kalau misalkan ini adalah dokumen dari HTML. Dan ini merupakan versi yang terbaru. Terus kemudian di bawahnya itu adalah tag HTML. Nah, tag HTML ini ada tag pembuka dan juga tag penutupnya. Dan ini adalah tag utama, yang dimana kalau misalkan kita mau ngebuat HTML, kita harus membungkus di dalam tag HTML ini. Ini tag utamanya, tag HTML. Terus kemudian di dalam tag HTML ada tag head ya. Terus di dalam tag head ini ada tag title. Jadi tag head ini digunakan biasanya tuh untuk informasi yang tidak terlihat di dalam web browser. Nah, di sini salah satunya ada title ya. Dan ini fungsinya bisa kita lihat di navbar di tab bar ini ya. Ini misalkan kita page title, kalau misalkan kita buat di sini, terus nantinya kita buat akan tampil di sini ya. Selain itu, selain title juga, kalau misalkan teman-teman ada CSS ya ataupun yang berkaitan dengan SEO, teman-teman bisa taruh di dalam tag head-nya ini. Terus kemudian kalau misalkan di bawahnya ada tag body. Tag body ini kebalikan dari tag head, yaitu segala sesuatu yang terlihat di dalam browser maka harus dimunculkan atau ada di dalam tag body ini. Nah, dalam contoh di sini ada tag H1. Tag H1 tuh sama dengan heading ya. Terus juga tag P ya. Tadi kita udah kenalan sama tag P. P ini untuk paragraf ya. Jadi ini adalah struktur dasar yang bisa kita pakai yaitu gunakan untuk ngebuat halaman website ya. Selanjutnya kita akan coba buat halaman web sederhana yang punya title ataupun heading, terus juga paragraf dan juga link. Jadi pastikan teman-teman udah download dan install VS Code-nya. Nah, di sini saya udah buka VS Code-nya. Terus pertama kita coba buat file baru ya dengan nama misalkan index dan terus kita mesti pakai ekstensi dari .html ya. Dan ekstensi ini wajib kita mesti pakai .html. Nah, di sini ini ada shortcut dari VS Code. Kita bisa menggunakan HTML. Terus kemudian nanti ada ini ya, ada yang muncul nih. Dan kita bisa pilih HTML5 dan otomatis VS Code akan mengenerate HTML itu secara lengkap ya dan secara otomatis. Ini sangat membantu ya. Di sini misalkan title-nya itu kita coba buat tutorial HTML. Terus tadi kita buat mesti title-nya ya. Nah, kalau untuk title sendiri kita bisa pakai H1. Sini kita coba buatnya belajar HTML. Ya, terus tadi kita buat selanjutnya paragrafnya. Kita pakai tag P, paragraf ya. Ini adalah
adalah paragraf. Terus selanjutnya itu kita link ya, untuk linknya pakai tag A ya, anchor ya. Dan link ini seperti yang terlihat itu mesti ada atribut wajib ya. Nah, atribut wajibnya itu adalah href ya. Jadi kita mesti memasukkan atribut wajibnya berupa href. Href ini sendiri digunakan untuk kita menuju ke suatu tempat atau menuju ke suatu halaman. Misalkan kita ke Google aja langsung, Google ya. Terus ini kita tutup dan ini kita namai ini adalah link. Nah, cukup seperti ini aja, kemudian save, kemudian kita save ya. Dan terus gimana cara kita ngeliatnya? Nah, teman-teman buka folder di mana tempat file ini disimpan. Nah, kebetulan saya simpan di sini ya. Terus untuk lihat hasilnya, teman-teman tuh mesti buka folder di mana tempat file ini disimpan. Misalkan gue tuh nyimpannya di sini ya. Kita coba klik 2 kali. Dan ini adalah halaman web pertama kita ya. Jadi kita udah berhasil ngebuat halaman pertama. Nah, jadi kalau misalkan link ini kita akan menuju ke Google ya. Oke, sorry. Ini salah ya. Kita mesti perbaiki lagi sebentar. Ini kita pakai HTTPS. Kita save lagi. Kalau misalkan kita klik, oh ini mesti di refresh ya. Dia nggak secara otomatis. Jadi kita refresh dulu. Dan itu lihat di bawah, linknya sudah bisa. Dan ini sudah berhasil ya kita. Jadi ya selamat, kalian sudah berhasil membuat halaman web pertama. Jadi kita sudah sampai di penghujung video. Jadi tadi teman-teman udah belajar apa itu HTML dan juga kenapa penting. Terus juga tadi kita udah bedah komponen dari elemen HTML, terus juga struktur dasar dari HTML. Dan terakhir ya, tadi kita baru ngebuat ya halaman web pertama kita. Ya, terus juga sebenarnya itu masih ada banyak lagi tag-tag yang perlu kalian eksplorasi. Di antaranya kalau misalkan kalian itu mau menampilkan gambar, bisa pakai tag img. Kalau misalkan kalian itu mau menampilkan table, itu bisa pakai tag table ya. Silahkan eksplorasi lagi tag-tag yang ada di HTML ya. Mungkin itu aja. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan ataupun kalau misalkan ada saran untuk video selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Sekian ya, dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.